Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di TBD Pedia, partner setia belajarmu. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan bahagia, sehat, dan berkah ya. Amin, amin, amin. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah ada di episode ke-8. Jadi teman-teman, konten belajar bareng TBDpedia ini hadir untuk menemani teman-teman mahasiswa yang sedang mempersiapkan ujian kompetensinya sejak dini. Dan juga untuk membersamai teman-teman teknisi pelayanan darah yang mau tes bidang buat ujian CPNS ataupun P3K loh. Seperti slogan TBDpedia, partner setia belajarmu, kami hadir 3 kali dalam seminggu, yaitu di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Tapi sebelum kita mulai sesi belajarnya, tunjukkan dulu nih dukungan teman-teman semua terhadap channel ini agar kami terus bisa berkembang dengan cara klik subscribe, nyalakan loncengnya, klik like, dan komen ya teman-teman. Teman-teman, ujian kompetensi terdiri dari 180 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 180 menit. Jadi setiap soal hanya dapat jatah perhatian 1 menit aja loh. Sebagaimana strategi jitu dalam berperang, latihan jadi faktor utama kesuksesan teman-teman supaya lulus atau dinyatakan kompeten dalam ujian kompetensi. Oleh karena itu, sebelum pembahasan soal kita mulai, TBDpedia memberikan waktu buat teman-teman untuk mengerjakan soal terlebih dahulu, agar teman-teman juga terbiasa memanajemen waktu ke depannya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, stop bingung-bingung dan stop bengang-bengong. Silakan kerjakan soal-soal berikut ya teman-teman.
Wow, finish asem ya teman-teman. Gimana nih? 3 soal dikerjakan dalam waktu 3 menit. Saya rasa episode kali ini cukup mudah ya, karena tidak ada hitungannya. Teman-teman hanya diminta untuk recall kembali nih ya, teori-teori yang sudah pernah teman-teman dapatkan ketika teman-teman di bangku kuliah. Oke, kita langsung saja ya teman-teman masuk ke pembahasan soal. Untuk pembahasan soal yang pertama, seorang TPD sedang bertugas dalam mobile unit. Seorang calon donor datang dan TPD melakukan wawancara singkat terkait riwayat kesehatan calon donor. Hasil wawancara diketahui jika calon donor pernah terjangkit malaria 2 tahun yang lalu. Apa yang harus dilakukan oleh TPD pada kasus tersebut? A. Melanjutkan penyadapan darah. B. Menyarankan calon donor untuk datang kembali 7 hari kemudian. C. Menolak calon donor. D. Menganjurkan calon donor untuk berkonsultasi dengan dokter. Atau yang E. Memeriksa kondisi fisik calon donor. Nah teman-teman, apa nih jawabannya? Perlu diketahui ya teman-teman, untuk calon donor yang pernah terjangkit malaria dalam jangka waktu 1-3 tahun itu belum boleh melakukan donor darah. Menurut Permenkes juga sama, Permenkes 91 tahun 2015 mengatakan untuk pendonor yang pernah terjangkit malaria 2 tahun yang lalu atau 1-3 tahun tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan, bahkan ditangguhkan atau ditangguhkan menjadi calon pendonor. Nah, kalau sudah seperti itu berarti jawabannya apa teman-teman? Apakah sama? Betul, C. TPD harus menolak calon pendonor tersebut. Gampang ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Seorang TPD sedang melakukan pengujian mutu produk darah dengan metode back-Allred. TPD menemukan 1 sampel produk darah yang terus-menerus mengalami penurunan pH dan kantong darah tampak menggembung. Nah, apa tindakan yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? Ayo, apa ini teman-teman? Sudah pasti nih ya, kok pH turun, kantong darah menggembung. Berarti jawabannya D, betul, memusnahkan darah. Karena pH pada kantong darah ya harusnya normal di antara 7 ya. Dan kantong darah tidak boleh menggembung ya teman-teman. Kalau menggembung berarti tanda ada udara yang masuk. Dan kalau mengalami penurunan pH berarti pH tidak normal. Akan mempengaruhi kualitas dari produk darah tersebut. Sehingga dari TPD harus memusnahkan darah. Gampang ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal ketiga, yaitu soal terakhir. Seorang TPD bertugas di bagian uji saring IMLTD metode CLIA. TPD menemukan 4 sampel dengan nilai S per CO-nya masing-masing 1,3, 1,6, 1,5, dan 1,7. TPD melakukan pemeriksaan ulang dan hasil pemeriksaannya tetap sama. Nah, apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? Nah, ini sudah terjadi nih ya, bahwa sudah melakukan pengujian ulang, tapi pemeriksaannya kok tetap sama. Gampang ini ya teman-teman, berarti kantong darah harus diapakan? Betul, langsung dimusnahkan kantong darahnya. Tidak perlu babi bu ya, tidak perlu ada pengecekan ketiga kali gitu ya, karena ini sudah pasti reaktif. Oke, nah demikian teman-teman untuk pembahasan soal di episode ke-8. Bagaimana nih teman-teman, apakah gampang atau terlalu gampang? Apakah teman-teman juga berhasil menjawab dengan benar 3 soal yang diberikan hari ini? Kalaupun belum, tenang, masih ada kesempatan teman-teman untuk belajar dan terus berlatih. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di episode Bahso, bahas soal UKOM selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Bye!